Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, salam takzim dari saya, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, dari Arab Saudi, dan teristimewa pada malam hari ini, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahimsa Putra, yang sekaligus menjadi pemangku menakib pada malam hari ini, juga Bunda Kaya, Profesor Priyatno yang hadir juga pada malam hari ini, Mas David, keluarga besar Bunda Sari yang telah memfasilitasi dalam manakib online internasional ini, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat yang hadir pada malam hari ini di mana saja berada. Semoga dengan keberkahannya manakib, Allah memudahkan segala urusan kita, Amin. mengabulkan segala hajat kita, Amin. kita senantiasa ditempatkan di tempat yang layak, Amin. ditempatkan di tempat yang diberkahi, sesungguhnya Allah Amin. baik-baik pemberi tempat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Tuhan. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada malam hari ini izinkan saya kembali untuk menyampaikan baru kitab Padoilu Suhur dalam khidmat ilmiah yang mungkin juga sudah pernah disampaikan, tapi ini kita dalam bertabaruk kitab Padoilu Suhur, kita mengambil keberkahan dari kitab yang mulia ini. Terlebih ini adalah juga perintah dari guru kita yang mulia pengesabah Hadatul Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah. Jadi kita mengambil bertabaruk kepada kitabnya dan sekaligus juga kita bukan hanya bertabaruk, tapi kita senantiasa menjadi murid. Murid itu yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru. Semoga kita selalu diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wala farhimkumullah, pada bulan Zulqa'dah, bulan sekarang ini, pengesaba memaknai huruf kedua dan ketiga dari nama bulan Zulqa'dah ini adalah huruf waw dan huruf alif. Sudah banyak para kiai mengupas fadilah-fadilah huruf dalam kitab pengesabah ini. Semakin dibahas, semakin banyak ilmu yang dapat digali darinya. Nah, saya akan membahasnya dari sudut pandang yang lain. Huruf waw dimaknai oleh pengesabah sebagai wukuf. Sekarang ini sangat relevan dengan musim haji. Para jemaah haji sudah akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dalam rangka menunaikan kewajiban, baik kewajiban agama maupun kewajiban negara untuk melaksanakan ibadah haji. Bersyukur para ikhwan wal akhwat yang diberikan kesempatan pada tahun ini melaksanakan ibadah haji. Ya, semoga kita dimudahkan juga oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wukuf. Ya, wukuf itu kata pengesabah berasal dari kata waqafa. Waqafa. Waqaf. Ya, yang berarti berhenti. Ya, kalau kita baca Al-Quran ada tanda waqaf. Waqaf itu berhenti. Kalau di wasol disambungkan. Ya. Kalau dalam ibadah haji, wukuf adalah puncak dari ritual ibadah haji. Yakni berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dengan mengucapkan talbiyah. Ya. Diam, gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Wukuf inilah yang membedakan antara ibadah haji dan umroh. Kalau umroh tidak ada wukuf.
Ya, rukun ya, rukun haji dan rukun umroh. Membedakannya itu wukuf. Ya. Kalau apa namanya itu tawaf itu ya sama itu sa'i sama itu. Terus juga apa nama ikhram ya, pertama ikhram sama kemudian tawaf sama sa'i sama kemudian tahallul ya. Kalau haji ada wukufnya di padang Arafah. Sehingga kalau tidak sempat wukuf atau berdiam di padang Arafah maka tidak sah hajinya secara rukun gitu ya. Kata pengesabah ibadah diam gitu menarik ya untuk kita cermati dan kita renungkan untuk kita pahami. Kalau pengesabah menyampaikan bahwa wajib eh, bagi kita punya duit wajib melaksanakan ibadah haji atau berangkat ke itu ya untuk nonton gitu. Ibadah kata Abah tidak sampai kemana-mana. Ini ucapan seorang mursyid ya, yang dalam maknanya yang tidak hanya dimaknai secara harfiah. Ya. Ini ajaran, ya. Bukan berarti menyepelekan ibadah haji, itu bukan. Terlebih lagi sekarang ini umat pengesabah menyampaikan bahwa datang ke Sinarasa ya untuk mencium hajar aswad. Hajar aswad itu hajar batu, aswad hitam, baju hitam, gitu. Yang sama-sama dari surga, ya satu dari langit, satu dari dalam bumi, gitu. Nah, itu bukan berarti membuat tandingan ya, bukan. Ya, jadi jangan salah juga, terlebih para ikhwan ya sampai salah pengertian gitu, bukan membuat tandingan terus nggak perlu ke ibadah haji, nggak perlu ke Mekah, cukup ke sini, bukan begitu. Tetapi pesan yang tersirat di situ, jangan sampai melaksanakan ibadah haji yang sia-sia. Dalam satu riwayat kemarin saya baca itu, jemaah ibadah haji melaksanakan ibadah haji kemudian tertidur ya. Tertidur, ketika sedang tertidur itu beliau bermimpi mendengar malaikat turun dari langit kemudian bercakap-cakap, siapa orang yang diterima oleh Allah ibadah hajinya, ada berapa, ada 700.000. Siapa yang diterima, tidak ada, kata malaikat. Lalu tercekat ya, beliau ini yang bermimpi ini sambil khawatir, sambil ketakutan, sama sekali sangat ketakutan ya. Pernah belum ikhwan akhwat itu merasakan takutnya luar biasa itu, takut takut tidak dihiraukan lagi oleh Allah gitu ya, sampai rasa takut, benar-benar rasa takut gitu ya, sampai kita merasa takut eh, tidak di apa, kalau kalau tidak dihargai, kalau bahasa saya, tidak dihargai oleh Allah gitu. Sampai rasa takut seperti itu. Jadi beliau ini bermimpi benar-benar merasakan takut itu, khawatir sekali atau takut sekali beliau ibadah hajinya. Beliau tidak diterima karena tidak ada yang termasuk ibadah hajinya. Nah, kemudian eh, tapi kemudian ngobrol malaikat itu, tetapi ada seseorang yang bernama ya, nah, si Fulan gitu, tidak melaksanakan haji pada musim haji, tidak ke Mekah gitu, tapi hajinya diterima, dan berkat doanya orang tersebut maka seluruh jamaah haji yang 700.000 itu diterima oleh Allah. Masya Allah. Nah, ini kan pelajaran. Lalu dicari oleh beliau ini siapa orang itu, mendengar malaikat bicara, namanya si Fulan, adanya di Damaskus. Ya, kemudian dicari, ternyata dia adalah penjual roti itu. Nah, itu mungkin para ikhwan wal akhwat rahimakumullah sudah pernah juga dengar cerita ini ya. Dicari, kemudian ketemu, ditanya, apa amalan istimewamu sehingga engkau mendapatkan predikat haji padahal engkau tidak berangkat haji? Jawab,
sipulan penjual roti tersebut, saya merasa tidak ada. Coba ceritakan kegiatanmu sehari-hari apa, gitu. Ceritakanlah sesungguhnya aku sejak dahulu, sejak puluhan tahun yang lalu, ya aku berdagang roti, menyisihkan ya uang yang kutabung untuk menunaikan ibadah haji. Dan saat ini tabungan itu sudah mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, kemudian istrinya sedang hamil, ngidam, ya, mencium bau masakan, ya, tetangga, wahai suamiku, begitu nikmatnya wangi bau wangi masakan itu, aku ingin gitu, dicarilah. Ternyata berasal dari tetangga, dan tetangga tersebut akhirnya mengucapkanlah salam, kemudian menyampaikan maksudnya ingin minta sedikit bagian, berapapun akan aku beli. Kata wanita tersebut, ini makanan ini tidak akan dapat aku berikan kepada Tuhan. Halal bagi kami, tapi haram bagi Tuhan. Kata si Fulan ini, apa maksudnya? Halal bagi Anda sekeluarga dan haram bagi kami. Sesungguhnya kami sudah berapa hari tidak mendapatkan makanan, dan kami menjumpai seekor keledai yang sudah mati, dan itu untuk kami makan, kami masak. Ya Allah, sampai segitunya ya, pulang ke istrinya menyampaikan berita tersebut. Mereka sepakat seluruh tabungan dari si Fulan penjual roti ini tadi diserahkan kepada keluarga wanita miskin tersebut. Nah, jadi dengan sebab itu ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh sebab itu wasilahnya, barokahnya seluruh jamaah haji pada tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pesannya dari penulis Abah untuk kita semua, bukan hanya ritual, tetapi harus sampai ke esensi, sampai kepada hakikat dari ibadah haji tersebut. Jadi untuk menyempurnakannya agar kita sempurna dalam melaksanakan ibadah haji, talqin dulu, itu, talqin dulu, sehingga di sana dimanapun meskipun diam kita tetap, ya, berjalan menuju Allah, meskipun berputar, ya, berkeliling, tetap berjalan menuju Allah, meskipun bolak-balik, tapi tetap kita hakikatnya berjalan menuju Allah dengan zikir hobi, dengan zikir kolbi, itu ya. Hadirin ikhwan wallah rahimakumullah, Nabi bersabda, al-hajju arafah, puncak ibadah haji itu wukuf di Arafah. Apa saja aktivitas wukuf di Arafah? Diam, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan lebih dari itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Ikhwan wala farahimullah, itulah pengertian wukuf dalam ibadah syariat. Kemudian pengertian Abah menjelaskan makna wukuf dalam arti hakikat. Wukuf dalam arti hakikat adalah jalan terdekat untuk sampai kepada Allah setelah muraqabah. Ya. Jadi kata Abah, nggak perlu biaya, nggak perlu bayar, ya, nggak perlu perjalanan jauh, cukup datang ke Sinarasa, ambil talqin zikir, maka kita akan mampu untuk wukuf, ya, secara hakikat, yaitu berdiam, ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah, ya. Muraqabah adalah merasa selalu dilihat atau diawasi oleh Allah. Kalau dulu zaman Syekh Ahmad Khatib Sambas, menurut cerita itu ya, masih ada pengamalan 20 macam muraqabah itu. Kalau di kitab Fathul Arifin itu ya. Saya pernah membaca kitab itu, punya kakek saya.
punya kakek saya, dari paman saya, dan berusaha diterjemahkan, dikasihkan ke saya. Masya Allah, tapi itu saya saya lupa saya taruh di mana itu kitabnya itu ya. Setelah di situ sempat saya lihat ada 20 macam muraqabah. Nah, pelaksanaannya dengan cara suluk ya. Makanya kalau zaman dulu atau mungkin kita sering mendengar ada namanya suluk yang masuk ke dalam satu ruangan atau kelambu ya kalau dalam Trikonok Naksabandia itu selama kurun waktu tertentu 10 hari misalkan ya aktivitasnya hanya ibadah persis seperti melaksanakan wukuf di padang Arafah, keluar cuma makan dan buang air saja, masuk lagi ibadah zikir ya, ditentukan jumlahnya zikirnya. Dan kalau seorang murid sudah sampai melaksanakan itu dan dia lulus, maka dia diangkat menjadi mursyid. Nah, jadi beda ya. Tapi kita tidak menyalahkan ajaran orang lain gitu. Jadi kalau di kita itu mungkin khalifah atau mungkin kalau di kita itu seperti wakil talqin lah begitu ya. Kalau di sana mursyid, jadi mursyid-mursyidnya banyak gitu. Tuh. Tapi mursyid yang hakiki itu hanya satu pada masanya. Nah bedanya muraqabah dengan zikir, kalau zikir konsentrasi dengan mengingat nama Allah, ingat kalau zikir, konsentrasi, mengingat nama Allah, itu ketika kita tawajuh, ya. Nah, kalau muraqabah, konsentrasi dengan menghayati sifat-sifat Allah. Zaman dia dulu, katanya, zaman Surya dulu secara formal itu sudah ditiadakan. Ya, saya sendiri nggak pernah dan tidak diajarkan untuk suluk. Gitu. Suluk kita itu, ialah melaksanakan manakiban, khotaman, kemudian sholat-sholat sunnah gitu ya, amalkan tandih gitu, suluk kita itu seperti kita sekarang melaksanakan ibadah amaliyah ilmiah manakib online internasional ya. Ya luar biasa ya ikhwan wal akhwat, ini semua sangat istiqomah sekali, tidak pernah absen ya. Jadi saya lihat itu hadir terus luar biasa. Saya eh, sangat sangat apa ya, sangat kagum gitu dengan ikhwan wal akhwat ini yang senantiasa istiqomah, baik itu yang tugasnya maupun yang ikhwannya yang akhwatnya yang hadir, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Nah, kenapa? Karena suluk itu seperti tadi itu mesti berapa waktu tertentu meninggalkan kerjaan. Ya, alhamdulillah dengan istiadat guru agung kita kapanpun dimanapun bisa melaksanakan suluk ya, ya bisa tawajuh, bisa manakiban ya, masya Allah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih Abah. Nah kalau harus berjalan ke suluk, waduh semua repot kita ya. Bisa kerjaan kita juga akan eh, terganggu gitu ya, masing-masing profesi ya. Nah, pengesah Baos dalam kitabnya Fadilus Sur menjelaskan dengan mengutip Syekh Ahmad Al-Faruq ya. Pada Sallallahu Sirah, beliau ini mursyid Thariqah Naksabandia silsilah ke-24. Ya. Sangat terkenal kutub pada masanya. Beliau berkata, bila seorang salik belum merasakan pengaruh dari kesibukan-kesibukannya dalam bertorekat ukuful kolbi, ya hati yang selalu hadir bersama Allah sehingga ia merasakan kerja. Kalau bagi seorang murid, kalau belum ada pengaruh dari kesibukan maksudnya dengan amalia, ya maka akan disibukkan atau dituntun si murid itu untuk merasakan wukuful kolbi, wukuf keadaan hati yang selalu hadir bersama Allah. Itu tadi dengan masuk kalau sekarang itu ya mungkin uh, seperti apa namanya, bukan uzlah, apa namanya, menyendiri ya, menyendiri. Nah, bukan mengasingkan diri ya, seperti pengesabah ada ruang khusus itu ya. Nah, itu memperbanyak zikir kopi.
Nah, kata pengesah Abah dalam kitabnya, ketahuilah wukuf kolbi adalah bertawajuh. Tuh, kata Abah. Wukuf kolbi itu adalah bertawajuh kepadanya, kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriku wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Kata pengesah Abah, bertawajuh itu menghadap kepada Allah. Dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Menghadap kepadanya itu bukan dengan mata, kata Abah, bukan dengan wajah atau badan, akan tetapi dengan hati. Karena pintu masuk ke alam ruh atau ke alam lahud itu ialah hati. Karena hati sebagai perantara hubungan badan dengan jiwa. Itu kata pengesabah. Hati itu perantara hubungan badan dengan ruh. Itu ya. Kalau orang sering bertawajuh dengan hatinya, maka hijab dirinya akan terbuka. Jadi kalau orang senantiasa bertawajuh, kemudian dia muncul introspeksi diri, siapa siapa dia, siapa saya, siapa aku, siapa dia, itu siapa engkau, siapa aku, gitu kan. Jadi itu akan bagus sekali metode introspeksi diri buat kita gitu ya. Ya, sementara supaya kita nantiasa berjalan termasuk juga berubah ya, berubah ke apa ke akhlak yang baik, akhlakul karimah gitu ya. Nah, di dalam ungkapan orang yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, itulah makanya pengesabah tidak suka membicarakan 7 latifah gitu. Sering disebutkan latifatul akhfa, latifatul khofi, latifatul ruh, latifatul syiri, latifatul kolbi, nafsi, kolab. Nah, pengesabah tidak sering membahas itu. Cukup ya dengan zikir khofi. Ya. Pernah ada ikhwan bertanya di hadapan saya mendengar, apa menjelaskan. Cukup dengan zikir khofi dengan mengutip hadis, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Ya, itu jadi kata pengesabah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, jika rusak, jika dia baik maka baik amalnya, perbuatan anggota badan yang lain. Kalau dia rusak maka rusak juga perbuatan anggota badan yang lain. Ketahuilah itu adalah qalbu. Jadi cukup zikir khofi ataupun zikir kolbi. Nah, kalau kolbunya baik, maka semuanya akan baik. Seluruh latifah, lapisan-lapisan lembut dari jiwa kita itu akan terisi dengan zikir kepada Allah secara hakiki. Itu maksudnya cukup fokus pada hati. Artinya menurut Syekh Ahmad Al-Faruqi tadi itu, jika suluk-suluk itu nggak berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan si murid, maka dengan memperbanyak tawajuh zikir hobi, maka si murid akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluh. Ya. Banyak tawajuh. Tawajuhnya kapan saja, di mana saja, hati kita selalu menghadap kepada Allah, sampai kita merasakan disaksikan oleh Allah, dan itulah yang dinamakan muraqabah gitu ya. Untuk bisa begini, pengesah Abah menegaskan harus lewat pintu masuk. Pintu masuknya itu talqin zikir dari syekh yang mursyid. Jadi berapa kali pengesah Abah menegaskan pintu masuk. Wah, masuk Islam tuh masuk itu harus ada pintunya. Menyediakan diri, ini pintunya itu. Perintah itu bukan bukan mengaku-aku, tapi itu perintah. Nah, itulah semua pembahasan ini akan sampai kepada situ kalau kita akan sampai ke hakikat haji kalau kita ditalkin zikir dan zikirnya itu menetap gitu.
Itu. Demikian pembahasan huruf waw, hukuf selanjutnya, apa hubungan waw dengan alif, itu insya Allah di kemudian hari akan kita bahas. Ya. Di waktu yang akan datang. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah, pengesah baos, kedosallah syirah al-fatihah, hauzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.